saudara-saudara yang kami kasihi, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama saudara-saudara seiman kami. Hanya Kau sertai ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat,
bersyukur bahwa hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk melakukan ibadah Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus Kristus kami ingin mendengar suara kebenaran-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan Tuhan, boleh menjadi rema, remata, logos dan logi Tuhan dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Sehingga Engkau bawa kami Tuhan untuk terus menuruti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai ruangan ini Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi iblis saat ini yang patahkan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kuasa Tuhan lain yang ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar suara kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Saya ucapkan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah ibadah offline, ibadah tatap muka yang pertama setelah kita vakum selama 3 bulan. Ini ibadah pertama, saya merasakan sangat sukacita sekali kita bisa kembali bertemu untuk beribadah bersama-sama. Sebelumnya kita harus beribadah lewat online di YouTube. Rasanya agak aneh ya, perjaman bukan lewat YouTube, semuanya lewat YouTube, lewat online. Hari ini kita bisa langsung bertatap muka. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Ini ada di Warta. Ada di Warta. Bagi yang belum dapat, silakan ambil Warta. Ada di Warta. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dibentuk untuk melayani Tuhan. Siapa percaya kita semua dibentuk untuk melayani Tuhan? Amin. Amin. Kita baca ayatnya di Ayub pasal 10 ayat 8 yang bagian A. Ayub pasal 10 yang bagian A atau bagian atasnya saja. Saya bacakan. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Kemudian kita lanjutkan di Yesaya 43 ayat 21. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-21. Saya bacakan firman Tuhan. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Kita adalah umat yang dibentuk sendiri bagi Tuhan. Kita diciptakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus ingat itu. Kita diciptakan bukan hanya cari duit tok. Fokus kita bukan hanya cari uang. Kita diciptakan Tuhan semuanya untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita harus ingat itu. Kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini, kita semua dibentuk untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ya, lewat ciptaan Tuhan. Tuhan sudah membentuk setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang hidup, semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Dan masing-masing makhluk hidup itu diperlengkapi dengan keahlian yang khusus. Ada beberapa jenis hewan yang diciptakan khusus untuk berlari. Larinya cepat sekali. Misalnya apa? Binatang yang larinya cepat. Ya? Kita itu bijak, kuda. Kura-kura. Ya? Ada yang melompat. Apa yang melompat? Ya? Kanguru, kodok. Bisa berlari? Kodok? Tidak bisa lompat. Jadi dia cuma melompat. Ya? Kanguru bisa lari? Kanguru bisa. Lompat dia. Nggak bisa lari. Coba saya mau lihat videonya kanguru berlari. Kanguru itu melompat. Jadi dia diciptakan khusus untuk melompat. Dia bisa dilatih lari? Nggak bisa. Dia disuruh lari, dia tetap melompat. Cuma lompatannya cepat ya. Kemudian ada yang berenang.
Apa yang berenang? Ikan. Boleh? Buaya. Buaya berenang. Kuda Nil. Kuda Nil terlalu besar ya. Bisa diajar lari kuda Nil supaya kurus tak bisa. Karena dia berenang ya. Berenang. Kemudian beberapa jenis hewan menggali. Apa menggali? Tikus, curut ya. Curut itu menggali ya. Terus apa lagi? Ular ya. Ngeleng. Kalau istilah bahasa Jawa itu rumahnya di liang, di tanah. Kemudian apa lagi? Yuyu, kepiting. Kemudian beberapa lagi ada yang terbang. Mereka masing-masing jenis hewan itu punya keahlian yang khusus. Jadi ada yang lari, ada yang terbang. Bisa melatih kelinci terbang? Nggak bisa, karena dia diciptakan untuk apa? Tadi berlari-larinya cepat ya. Dan setiap makhluk memiliki peran masing-masing untuk dimainkan berdasarkan cara mereka dibentuk oleh Tuhan. Hal yang sama bagi manusia. Saudara masing-masing dirancang secara unik dan dibentuk untuk melakukan hal-hal tertentu. Kita masing-masing dibentuk secara unik. Saya baca buku tentang genetika. Genetika ini adalah salah satu pembentuk sel manusia. Jadi masing-masing manusia meskipun dia kembar identik sekalipun, dia memiliki sel genetika yang berbeda, kromosom. Kalau sudah pernah lihat, kalau di apa ya? Saya nggak punya gambarnya. Itu seperti pita warna-warni. Itu masing-masing kita di dalam sel kita, sel itu sudah kecil, di dalam sel itu ada apa namanya, sel kromosom yang berwarna-warni. Jadi masing-masing kita ini memang dibentuk khusus oleh Tuhan. Mungkin ada ya, mungkin waktu di pasar Ratum atau di mana ketemu, mirip sekali. Katanya ada yang mirip istri saya ingin tahu. Ada yang mirip istri saya. Siapa yang ketemu di pasar Ratum? Oh, untung ya nggak ikut kamu, nggak ikut kamu. Jadi ada yang mirip istri saya katanya. Tapi meskipun mirip, tapi tidak sama. Pasti tidak sama. Anak kembar pun itu pasti ada perbedaan. Apalagi suami dan istri. Itu bagaikan bumi dan langit ya. Jadi yang satu suka makan asin, satunya suka yang manis. Satunya pedas, satunya nggak suka pedasnya, seperti itu. Jadi saya lanjutkan. Seperti halnya arsitek ketika dia mau membangun rumah, dia pasti tanya ini apa namanya, untuk apa rumah ini dibangun, untuk gereja atau untuk rumah makan atau untuk apa. Jadi akan digunakan untuk apa bangunan itu, fungsi yang dimaksudkan selalu menentukan bentuk bangunan. Jadi sebelum Tuhan menciptakan kita, dia memutuskan peran apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Untuk khususnya saya bicara tentang pelayanan. Dan selanjutnya Tuhan membentuk kita untuk tugas-tugas tersebut. Kita ada sebagaimana adanya kita, karena kita dijadikan untuk suatu pelayanan khusus. Jadi kita diciptakan khusus, masing-masing pribadi kita. Nggak ada yang apa namanya, nggak spesial di mata Tuhan. Orang yang diciptakan Tuhan itu pasti ada maksud Tuhan diciptakan, terutama untuk melayani Tuhan. Kita baca selanjutnya di dalam surat Efesus pasal 2.
Surat Efesus pasal 2 ayatnya ke-10. Efesus pasal 2 ayat 10. Saya bacakan firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini ayat yang sangat indah sekali. Jadi kita memang dibuat oleh Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita dilahirkan sudah dipersiapkan. Nah, itu yang luar biasa ya. Sebelum saudara Markus diciptakan, Tuhan sudah menetapkan nanti Markus ini nanti jadi apa. Ayo. Sekarang jadi hamba. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Ya. Demikian juga Bapak Hendro sudah dipersiapkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Itu sudah disiapkan sebelumnya. Jadi sebelum kita dilahirkan sudah Tuhan siapkan kita, karena kita merupakan karya seni buatan tangan Tuhan. Karya seni. Kalau di otomotif ada yang namanya mobil limited edition. Limited edition, perhiasan juga ada limited edition. Limited edition bukan cuma satu, tapi ada 2, 3. Tapi nggak dibuat secara massal. Tapi masih ada kembarannya. Mobil Rolls Royce limited edition ada, cuma 3 buah. Tapi ada 3. Manusia nggak ada kembarannya. Itu diciptakan khusus, spesial, bukan limited ya, cuma 1 itu. Ambon cuma ada 1 di dunia. Andreas Maigoda. Hanya ada 1 di dunia. Nggak ada taruh di Ambon. Soal semua di Ambon nggak ada seperti dia. Nggak ada. Mungkin ada kembarannya. Tapi nggak sama seperti Andreas. Pasti lain. Ya. Karena dia spesial, diciptakan spesial. Jangan berpandangan nasi goreng spesial, bukan ya. Nasi goreng spesial itu pakai telur ya. Tapi dia spesial karena dia hanya ada 1. Ada 1 di muka bumi ini, cuma ada 1. Cuma juga Ibu Tri, cuma ada 1 di muka bumi. Mungkin kembarannya modelnya banyak. Ada artis itu. Cuma nggak ada yang seperti Tri. Ya, dia ciptakan khusus. Jadi kita adalah sebuah karya agung asli yang dirancang untuk satu tujuan, tidak ada duanya. Tidak ada duanya itu apa? Cuma ada 1, ya. Arti cuma ada 1. Tuhan dengan sengaja membentuk kita untuk melayani Dia dengan cara tertentu yang membuat pelayanan saudara ini. Daud memuji Tuhan atas perhatian ibadah luar biasa sampai pada bagian yang kecil-kecil ini. Ayat yang sangat terkenal kali, Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 sampai ke 14. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita bisa ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Di tengah wabah COVID yang merajalela sedemikian rupa, banyak yang berkuburan. Di Mazmur 91 dikatakan apa? Meskipun walau 1000 orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Banyak, sudah puluhan ribu yang mati, tapi kita sampai saat ini masih tetap ada. Itu berarti ada sesuatu yang
belum diselesaikan dalam kehidupan kita. Yaitu yang pasti adalah tugas kita dalam melayani Tuhan. Jadi ini katakan Raja Daud mengatakan sebab engkau yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggang itu apa? Kalau saya baca di kamus besar buah pinggang itu ginjal. Ginjal itu buah pinggang. Ginjal itu memegang peranan penting dalam siklus peredaran darah. Orang yang sudah gagal ginjal itu harus dicuci darah. Jadi karena ginjal sudah tidak bisa mencuci darah kita. Jadi membentuk buah pinggang adalah sesuatu yang kelihatannya kecil. Ginjal itu kecil cuma segini, tapi itu memegang peranan penting. Kalau itu nggak berfungsi, sudah tidak berfungsi semua organ tubuh kita. Itu yang diperhatikan oleh Daud, luar biasa. Dikatakan Tuhan menenun dalam kandungan ibunya. Kalau disimpan menenun kain itu berapa lama? Kain tenunan sumber tergantung ya. Kalau tiap hari bisa selesai berapa lama? 1 minggu. Berapa meter itu? Itu kain yang panjang atau yang biasa? Yang panjang. Tapi kalau menenun itu membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian yang luar biasa. Apalagi menenun kain seperti kain sumber. Kalau tiap hari kerja seperti itu, mungkin seminggu bisa selesai. Tapi kalau yang lebih rumit lagi, motifnya itu bisa makan bertahun-tahun, makanya harganya mahal. Jadi dikatakan di sini menenun, bukan memproduksi ya. Ini menenun itu membutuhkan waktu yang lama. Dalam kandungan itu berapa lama? Ampun, 9 bulan. Bukan 9 tahun ya. 9 bulan ya. Jadi 9 bulan kita dibentuk dalam kandungan ibu kita. Seperti tadi Jesslyn selama 9 bulan ya, dibentuk dalam kandungan ibu kita. Jadi nggak ada yang 1 bulan langsung lahir, nggak ada ya. 1 bulan 1 minggu langsung lahir, nggak ada. Jadi harus dibentuk selama 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Ya karena memang waktunya 9 bulan. Ya, kita lanjutkan ya. Tuhan tidak saja membentuk kita sebelum kelahiran kita, Dia merencanakan setiap hari kehidupan kita untuk mendukung proses pembentukan yang dibuat Tuhan itu. Daud melanjutkan dalam ayat yang ke-16, 139 ayat 16. Katakan matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi mata Tuhan itu melihat ya, selagi kita bakal anak, bakal dilahirkan itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Hari-hari kita yang akan kita lalui itu sudah diproses oleh Tuhan. Jadi sebelum hari-hari yang dibentuk, sebelum ada satu pun daripada. Jadi masa depan kita itu kita di tangan Tuhan. Jadi jangan pernah kita khawatir masa depan kita. Selama kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka itu akan indah. Ya, paling indah ketika kita memakai keahlian kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang bisa menyanyi ya, tugas kita memuji Tuhan. Yang bermain musik ya, kita berikan semuanya untuk Tuhan. Ini berarti bahwa tidak ada apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara yang tidak penting. Tidak ada yang kebetulan. Sejujurnya ya, seperti saya sering katakan sama orang ya, kita bertemu, kita berkenalan, itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan.
Seperti hari ini saya berkenalan dengan Bapak James. Itu semuanya Tuhan sudah atur. Bukan karena dia diajak oleh Matius, bukan. Karena Tuhan sudah atur semuanya, nggak ada kebetulan. Nggak ada waktu tepaan ya. Ketepaan ya. Kebetulan sekali ya. Bukan, nggak ada. Kebetulan itu dalam kitab suci tidak, saya cari kan tidak ada kata kebetulan, nggak ada. Yang ada semuanya sudah Tuhan atur. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kejadian itu melambangkan masa lalu, Wahyu adalah masa depan. Itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Apalagi kalau kita memberikan masa depan kita pada Tuhan, waktu itu sudah yang sangat luar biasa ya. Tuhan tidak pernah memboroskan sesuatu. Dia tidak akan memberi kita kemampuan atau minat atau talenta, karunia, kepribadian dan pengalaman-pengalaman kehidupan jika dia tidak bermaksud untuk menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi hari-hari yang sudah kita lalui itu semuanya ada maksud Tuhan untuk menggunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti contohnya saya contohkan. Saya kenal dengan Hans. Tahu semua ya Hans ya. Hans pengacara itu yang kantornya kita pakai ibadah mulai tahun 2013 ya sampai tahun 2016. Hans itu teman SMP saya. Dan saya katakan itu bukan satu kebetulan saya kenal Hans. Jadi Hans itu saya kenal mulai kelas 1 SMP, waktu itu kita masih kecil ya, masih imut-imut ya. Saya kenal Hans umur 13 tahun, dia sama juga 13 tahun. Tapi siapa yang tahu berapa tahun kemudian saya pakai kantornya untuk ibadah. Dan dia pakai, pakai aja, nggak usah. Kan cuma bayar listrik waktu itu, cuma 100.000. Jadi itu semua sudah Tuhan atur. Saudara Henok ini, siapa yang minta dia jadi cucunya pendeta? Nggak ada yang minta, dia sendiri nggak minta. Tapi Tuhan sudah taruh itu Henok. Jadi itu semuanya sudah Tuhan atur. Kita nggak bisa minta kita dilahirkan di keluarga mana. Kalau saya minta dilahirkan di keluarganya orang kaya. Kalau bisa milih, wah enak kalau bisa milih. Nah itu kita nggak pernah minta, umpamanya Markus nggak pernah minta, dia tahu-tahu sudah lahir di Sumba, lahir di Buhan, anak-anak kepala suku. Siapa minta? Nggak ada yang minta. Tapi Tuhan sudah tempatkan semuanya untuk apa? Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia lahir kalau sampai Surabaya, anak-anak kerja terus sekolah pendeta. Jadi seperti itu. Coba kita renungkan kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita? Yang pastinya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Nah ini yang penting ya. Tuhan memberi semua orang percaya karunia-karunia rohani untuk digunakan dalam pelayanan. Karunia rohani ada di mana karunia-karunia rohani? 1 Korintus 12 ya. Tolong dibacakan karunia rohani itu apa saja. 1 Korintus 12. Tolong bacakan yang keras. Dibacakan yang karunia rohani aja. Satu Korintus 12. Ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya.
Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, terima kasih. Ada berapa? Karunia 9 ya? 9 karunia. Yang pertama berkata-kata dengan hikmat, yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan, yang ketiga apa tadi yang ketiga? Ada yang bernubuat, ada yang menyembuhkan, ada yang membuat mujizat, ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, ada yang menafsirkan. Jadi itu semua adalah karunia-karunia Roh Kudus. Masing-masing kita akan diperlengkapi dengan karena Roh Kudus. Masing-masing kita satu. Gak ada yang bisa bahasa roh. Bahasa roh bukan bahasa roh yang biasa kita tapi bahasa roh itu bahasa roh. Bukan bahasa roh yang seperti tadi Ibu Tri bahasa roh itu, bukan. Kalau bahasa roh itu semua bisa. Tapi kalau bahasa roh yang dimasukkan di sini adalah bahasa roh yang memiliki arti. Jadi masing-masing kita, siapa di sini yang sudah punya, tolong dibaca lagi ya. Kira-kira kamu yang sudah Tuhan kasih itu yang mana? Atau kalau belum, berarti itu harus disingkapkan karena masing-masing kita akan diperlengkapi. Amin. Ada yang bernubuat. Bernubuat itu apa? Bernubuat itu karunia Nabi. Karena Nabi itu apa? Menyingkapkan masa depan. Itu adalah karunia bernubuat. Itu karunia Nabi. Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani. Dan Nabi itu hanya ada di Israel. Tidak ada Nabi di tempat lain. Nabi berasal dari kata Ibrani nubu. Nubu yaitu menyampaikan pesan Tuhan lewat lidah manusia, dan itu harus terjadi. Nah, itu karunia rohani, karunia nubuat. Kemudian ada yang berbicara dengan hikmat. Hikmat apa? Hikmat Tuhan. Jadi pikiran kita nggak ada di pikiran kita, tapi tiba-tiba ada kata-kata nasihat yang keluar. Itu kata-kata hikmat Tuhan. Kemudian berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan akan firman Tuhan. Itu karunia kita. Jadi ada 9 karunia. Ada seorang teman saya katakan, saya bisa bahasa roh, saya juga bisa mengartikan. Saya rasa itu sudah melenceng dari kitab suci. Karena apa? Di sini katakan di ayat yang ke-11. Saya bacakan, tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama,
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, garis bawah tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau ada yang punya 2, 3 karunia, saya nggak percaya, karena sudah dijelaskan di firman Tuhan, tiap-tiap orang khusus, enak semuanya, punya semua. Jadi kayak Yesus. Jadi masing-masing kita semua, karena apa dikasih tiap orang? Karena untuk memperlengkapi, seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan menyukai keragaman. Dia ingin kita jadi khusus, maka tidak ada satupun karunia yang diberikan pada semua orang. Nggak ada yang sama. Semuanya bernubuat semuanya. Terus yang dengar siapa? Umpamanya seperti itu ya. Karunia kesembuhan juga tidak semua orang. Ada yang ditunjuk terus. Salah satu yang ditunjuk karunia kesembuhan. Waduh, saya ingin karunia kesembuhan. Enak terkenal kan? Karunia kesembuhan. Tapi tidak semua orang dikasih. Saya juga ingin, tapi Tuhan mungkin kasih yang lain. Dan itu yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga tidak ada orang yang menerima semua karunia. Jika saudara memiliki semuanya, saudara tidak akan membutuhkan orang lain. Dan inilah yang akan meruntuhkan salah satu tujuan Tuhan, yaitu mengajak kita untuk saling mengasihi dan saling bergantung. Karunia rohani tidak diberikan bagi kebaikan kita sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain juga, sama seperti karunia untuk kebaikan kita. Di 1 Korintus 12 ayat ke-7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan apa? Kepentingan kita bertumbuh bersama dalam satu persekutuan ini, persekutuan gereja Kapernaum. Semuanya. Jadi masing-masing kita pasti akan diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Saya sudah tahu ada beberapa orang yang punya karunia-karunia ini, dan saya sangat bersyukur karena itu untuk memperlengkapi supaya gereja kita bisa bertumbuh. Tuhan merencanakan, memang sudah merencanakan seperti itu untuk apa? Untuk supaya kita saling membutuhkan. Karena kita menggunakan karunia-karunia kita bersama-sama, kita semua memperoleh manfaat. Yang penting yaitu ada rupa-rupa pelayanan, tapi tetap satu Tuhan. Ada juga penyata Roh Kudus, bernubuat. Tuhan mengatakan seperti ini, tapi yang satunya ngomong Tuhan menyatakan seperti ini. Berlawanan. Apakah itu berasal dari satu roh atau satu Tuhan? Ya? Pasti tidak. Makanya perlu menguji roh. Saya tidak anti nubuatan, saya justru percaya nubuatan. Gereja kita bisa berdiri semuanya karena nubuatan Tuhan. Kalau nubuatan itu terjadi berarti memang Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang berlawanan. Kalau memang nubuatan itu dari Tuhan, dari satu Tuhan, dari satu roh, maka itu pasti berasal dari firman Tuhan. Hamba Tuhan lain bilang, oh enggak, jangan gitu. Karena bilang karena ini. Yang mana yang benar? Ya, seperti itu. Saya dapat penyataan Roh Kudus dari seorang hamba Tuhan. Saya cross check hamba Tuhan lain ternyata sama. Saya cross check lagi sama, berarti dari satu Tuhan, satu Roh. Dan saya bersyukur selama ini semuanya berjalan sesuai dengan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan saya. Dan ini karunia bukan kita harus memburu karunia, bukan. Kita serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Apapun keahlian kita itu semuanya berikan kepada Tuhan.
maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya pastikan itu sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan dalam gereja kita. Nah, kita kasih. Sebagai penutup, saya bacakan firman Tuhan dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita tidak bisa menuntut Tuhan kok dikasih seperti ini. Tuhan, saya nggak dikasih karunia seperti ini. Itu semuanya sudah dianugerahkan menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita harus memahami itu. Ketika kita diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani, maka itu adalah pemberian Kristus dalam kehidupan kita dan harus kita gunakan untuk melayani Tuhan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ketika nanti kita berada di hadapan Tuhan akan menanyakan. Kalau Tuhan sampai bilang Tuhan tidak mengenal kita, padahal kita sudah melayani Tuhan ya. Dikatakan apa? Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Melakukan mujizat-mujizat ini berarti sudah dapat karya Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengenal karena apa? Karena digunakan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan berjemaat. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Jadi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan semuanya berasal dari satu Tuhan untuk kepentingan bersama. Jadi ya untuk kepentingan bersama ya. Jadi jangan pernah lupa, jangan karunia Tuhan digunakan untuk hal-hal yang untuk memperkaya diri. Memang bisa, apalagi yang punya karunia nubuatan bisa. Cepat itu bisa. Dan sangat berbahaya sekali. Ya. Firman Tuhan demikian yang sudah saya sampaikan. Dan firman Tuhan ini bisa kita pahami. Kalau ada yang masih bingung, nanti bisa ketemu saya. Jadi masing-masing kita sudah diperlengkapi oleh karunia Tuhan. Anda belum disingkapkan. Kalau saya, istri saya, beberapa orang di tempat ini sudah punya karunia Tuhan. Dan saya rindu semuanya akan disingkapkan oleh Tuhan. Ya, sudah siap? Ya, siap ya? Siap untuk menerima karunia rohani bagi kemuliaan Tuhan. Kalau mengusir setan bukan karunia. Semua harus bisa mengusir setan atau diusir setan. Ya. Mengusir setan itu tugasnya orang Kristen, tugasnya orang percaya. Jangan tambah berteman dengan setan. Nah, itu yang bahaya ya. Setan harus diusir. Jangan berteman dengan ya demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita angkat anggur atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan satu lagu, lagu yang minta saudara lagu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan, dan kami berterima kasih Tuhan sebagaimana hari ini Tuhan kami kembali untuk beribadah di tempat ini, itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur juga Tuhan melalui firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Tuhan. Biarkan semuanya itu kami boleh pelajari sehingga kami boleh merasakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau Rapistus hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati dalam pelayanan beliau Tuhan, berkati kesehatan beliau Tuhan, bahkan rumah tangga beliau Engkau berkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami juga Tuhan. Terlebih khusus kami sudah merasakan berkat-Mu melalui perjamuan siang hari ini Tuhan. Biarkan dapat diperbaharui atas segala kehidupan kami melalui perjamuan ini Tuhan. Dan biarkan melalui perjamuan ini Tuhan, kami dapat disucikan segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan juga Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, bahkan yang belum sempat memberi, Engkau memberkati senantiasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.